Nah, buka halaman 137, materinya adalah kemagnetan. Atau magnet, boleh. Terserah. Tapi kalian pasti tahu magnet itu apa. Nah, suatu bahan tambang yang bisa menarik bahan-bahan seperti besi, baja, platina itu bisa ditarik magnet. Nah, ini magnet ini memiliki gaya magnet atau pokoknya gaya magnet lah. Kan listrik memiliki gaya listrik namanya. Namanya itu gaya listrik. Gerak apa namanya? Newton juga memiliki gaya namanya gaya Newton. Kalaunya magnet juga memiliki gaya namanya gaya magnet. Kalau gaya listrik namanya gaya Coulomb, kalau gaya magnet namanya gaya Lorentz. Nah, tapi kita kada membahas memperdalam gaya magnetnya, kita cuma membahas secara umum apa itu magnet. Nah, habis itu kita akan membahas cara membuat magnet. Nah, magnet ini secara tipe ada 3 macam yang secara umum yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaat magnet yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi secara umum ada 3 tipe, ada magnet batang, ada magnet U. Magnet U itu nama lainnya biasanya disebut orang dengan magnet tapal kuda. Ada juga magnet bulat, koin. Terserah mau koin, pokoknya bulat lah. Nah, magnet ini memiliki gaya tarikan disebut gaya tak sentuh. Kenapa? Karena magnet ini gayanya tidak terlihat. Jadi disebut orang dengan gaya tak sentuh. Nah, yang pertama, di sini ada bahan-bahan yang bisa ditarik magnet, ya kan? Kalau lihat di buku kalian itu ada bahan-bahan yang bisa ditarik magnet. Yang pertama ada namanya bahan golongan ferromagnetik, ya kan? Ferromagnetik. Tipe bahan ferromagnetik ini adalah bahan-bahan yang bisa ditarik magnet secara bagus. Maksudnya itu kalau kita dekatkan dengan magnet, magnet akan secara optimal menarik bahan ini. Ferromagnetik. Nah, contohnya kan besi. Besi itu adalah bahan tipe ferromagnetik. Nah, artinya dia akan bagus ditarik magnet. Nah, apalagi besi, ya kan, baja, nikel. Nikel pernah lihat lah. Nikel itu bahan tambang, kobalt juga bahan tambang. Semuanya ini bahan tambang. Nah, kalau nikel ini termasuk banyak kita di Indonesia. Nah, itu termasuk ferromagnetik. Artinya kategori yang bahan kuat atau optimal magnet menariknya. Banyak kegunaan magnet ini biasanya pada saklar otomatis, pada dinamo, semua motor listrik. Atau motor listrik, apa aja yang berpenggerak listrik atau motor listrik, semua itu menggunakan magnet. Cuma kalian mungkin nggak tahu, dinamo apa aja? Alat listrik semua memiliki motor listrik. Memiliki dinamo, AC memiliki dinamo, kipas angin memiliki dinamo. Nah, itu semuanya menggunakan bantuan magnet. Nah, yang kedua adalah golongan paramagnetik. Paramagnetik. Ini adalah golongan yang bisa ditarik magnet, cuma tidak optimal. Contohnya seperti ini. Air itu bisa mengalirkan listrik, tapi ada optimal. Adalah biasanya orang membuat kabel dari air, enggak ada kan? Pasti kabel itu dari tembaga. Karena tembaga yang optimal dalam mengalirkan listrik. Tapi air juga bisa mengalirkan listrik, cuma tidak optimal. Pada jarak-jarak tertentu, listriknya bisa hilang. Nah, itu juga magnet. Kategori paramagnetik ini benda yang bisa sebenarnya ditarik magnet, cuman tidak optimal magnet menarik karena bahannya itu tidak bagus untuk disandingkan atau diinteraksikan dengan magnet. Nah, yang terakhir adalah diamagnetik. Nah, kalau diamagnetik ini ibarat bahan itu yang sama sekali tidak bisa ditarik magnet. Diamagnetik. Nah, ibarat kalau di listrik itu bahan seperti isolator. Isolator itu kan tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, gitu juga diamagnetik ini. Dia tidak bisa ditolak magnet. Contohnya apa? Emas, bismut, seng, timah, ya kan? Timah itu biasanya dipakai dalam apa? Yang biasanya orang munjun tuh lah. Timbaret juga orang. Kalau bismut kurang tahu Bapak. Kalau seng tahu kan? Seng biasanya tempat buat apa? Atap. Tapi sekarang seng sudah apa namanya? Sudah maju tuh, nah, macam-macam seng. Kalau dulu tuh seng bisa berkarat. Kalau sekarang seng banyak yang sudah anti karat. Nah, kalau emas tahu kan, emas ini tidak bisa ditarik magnet, tapi bisa ditarik wanita. Nah.
Nah, itulah tipe yang bisa ditarik magnet dan tidak. Nah, sekarang kita ke apa namanya? Cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Oke. Membuat magnet. Jadi magnet itu ada magnet asli. Magnet asli itu berarti bahan tambang. Ada juga magnet buatan. Buatan itu kita sendiri yang bisa membuat. Nah, jadi membuat magnet. Membuat magnet. Sebenarnya bukan kita menciptakan magnet, tapi mengalihkan sifat magnet gitu. Intinya seperti itulah membuat magnet ini. Bukan berarti kita menciptakan magnet. Tidak bisa kita menciptakan magnet. Cuman kita mengalihkan sifat atau mengalihkan karakter, apa namanya, sifat, karakter, atau mungkin apa ya, kategorinya boleh terserah. Pokoknya kita mengalihkan sifat kemagnetan dari magnet asli misalnya ke tempat lain. Nah gitu. Bukan kita menciptakan magnet, bukan. Tapi kita mengalihkan sifat magnet dari tempat satu ke tempat yang lain. Gitu aja sebenarnya. Ada 3 cara. Nah, ada 3 cara. Bagaimana sih kita membuat magnet buatan? Nah, jadi magnet buatan itu dibuat dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara induksi. Pernah dengar induksi lah. Induksi. Induksi ini secara gamblang itu adalah didekatkan. Nah, bukan berarti diinteraksikan ya. Didekatkan. Didekatkan saja. Didekatkan. Bukan berarti diinteraksikan. Didekatkan saja. Tapi sangat dekat. Tapi tidak diinteraksikan. Nah, paham kan? Didekatkan saja. Tapi sangat dekat tuh. Nah, bukan diinteraksikan. Nah, maka akan terbentuk yang magnet buatan nanti. Nah, sebelum kita membuat magnet, ada yang harus Bapak jelaskan sebentar. Tadi ada yang kelewatan. Magnet itu ada 3 tipe. Macam-macam magnet. Magnet yang sering kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada 3 macam. Yang pertama magnet batang. Nah, misalnya ini magnet batang. Nah, batang ya batang, panjang, persegi panjang boleh. Pokoknya magnet batang lah intinya. Itu yang pertama, magnet batang lah. Kalau magnet batang ini kutubnya ada 2 macam juga. Nah, misalnya di sini kutub utara, maka di sini kutub selatan. Jadi magnet itu ada kutub magnetnya. Jadi magnet itu ada kutub magnetnya. Nah, letaknya tuh di ujung-ujung. Nah, tapi kalau orang tanya, di mana sih sifat magnet paling kuat? Di mana sih gaya magnet paling kuat? Di kutub. Ini kan kutub magnet nih. Ada 2 macam kutub magnet, ada utara dan selatan. Misalnya ini magnet batang, kutub utaranya di kanan, kutub selatannya di kiri. Nah, di kutub inilah, ini kan di kutub nih, di ujung atau di kutub, itulah gaya magnet paling besar. Gaya magnet terbesar. Nah, tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, dia netral. Netral tuh kayak seakan-akan magnetnya, gaya magnetnya tuh kada ada. Nah, jadi kalau kita lihat apa namanya, kutub magnet. Nah, orang tanya, mana sih gaya magnet terbesar, letaknya di mana? Ya di kutub, di ujung. Ujung tuh kutubnya. Tapi kalau di tengah-tengah sini dia netral magnetnya, dia tidak bisa menarik atau menolak benda. Nah, karena dia yang di tengah-tengah ini netral. Itu magnet batang. Tapi kalau magnet U atau tapal kuda, pernah dengar ya, tapal kuda atau sepatu kuda ya? Magnet U. Ribet Pak ini. Coba bikin sendiri aja. Magnet U. Nah. Kita bikin oke. Nah, misalnya ini adalah magnet U. Nah, magnet U. Nah, magnet U tuh kutub utara dan selatannya juga di ujung.
Jadi misalnya ini adalah kutub utara, berarti di sini kutub selatan. Atau kebalikannya ada masalah. Misalnya tengah-tengahnya adalah ini. Jadi ingat ya, tadi di kutub tadi sama ya. Di kutub ini adalah gaya magnet terbesarnya atau kekuatan magnet terbesar tuh di mana sih anaknya, di kutub atau di ujung. Di kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau di tengah apa tadi dia? Netral. Jadi ingatlah kalau di tengah-tengah magnet itu dia netral. Nah, ini adalah magnet U. Orang bilang tapkal kuda. Terakhir adalah magnet lingkaran. Gimana kita bikin lingkarannya? Lingkaran itu koin. Lingkaran itu adalah koin. Kayak apa ya aku menjelaskannya? Koin. Nah, kalau koin itu misalnya kita bikin 3 dimensi ya. Gimana ya? It's udah bagus, sedang lah. Nah, seperti ini. Kita duplikat. Oke. Rata lah, adalah. Sedikit bengkok, nah lah. Bapak ini kan ahli juga mendesain. Ada dong. Kita bikin lagi. Kita bikin bahasa. Nah, magnet koin. Oh, oke. Kita bikin 3 dimensi. Oke. Nah. Ya. Copy. Nah, kenapa jadi kayak ini? Tapi di apa tadi? Adalah salah lagi. Oke. Op. Nah, mana tadi orangnya? Koin toh koin lah, tahu ya lo koin lo. Koin itu kalau magnet koin itu bagian depannya positif, bagian belakangnya negatif kayak itu. Kalau nya magnet batang nih kan ujung-ujungnya positif negatifnya. Kalau koin tuh enggak, bagian yang lingkarannya ini netral dia. Kalau koin. Kalau nya magnet apa namanya? Kalau magnet U di tengah, netral tuh di tengah. Tapi kalau magnet koin ini netralnya bukan di tengah. Itu. Coba lagi Bapak perbesar. Sep. Nah, misalnya di diameternya Pak, netralnya. Nah, tunggulah Bapak hapus dulu. Tunggu bentar. Nah, ini misalnya nih koin. Nah, ini bisa dihapus ya. Sep. Pokoknya bagian sininya, ini kan bagian anunya. Nah, ini akan bagian anunya nah. Nah, bagian sampingnya. Ini netral. Nah, jadi bagian samping sini netral. Ini kan ini koin nih. Nah, bagian lingkaran sininya positif, berarti bagian lingkaran belakangnya negatif. Kayak itu. Bukan. Utara, misalnya bagian lingkaran sininya utara, bagian belakangnya itu selatan. Nah, itu magnet koin. Bulat, maksudnya magnet bulat. Ukurannya besar, ada kecil. Biasanya dipakai di speaker. Di semua speaker atau salon. Salon kayak itu speaker. Nah, speaker yang mengeluarkan suara. Itu semuanya magnet bulat. Jadi magnet bulat itu, misalnya utaranya adalah bagian sebelah kanan sini, berarti selatannya bagian belakang. Jadi bagian tengah sininya, bagian roda sininya, nah bagian roda sininya tuh netral. Itu magnet bulat. Nah, tapi beda dengan magnet U. Magnet U kan bagian ujung-ujung sininya yang kuat, tengahnya sini netral. Magnet batang juga begitu, ujung-ujung sini yang kuat, tengahnya netral. Tapi kalau magnet bulat, bagian sininya yang netral nih. Bagian rodanya. Nah, inilah yang netral. Bisa ya? Jadi ini netral dia. Nah, jadi misalnya bagian depan ini adalah utara, berarti bagian belakangnya ini selatan. Paham ya? Itu magnet bulat. Nah, sekarang kita membuat magnet secara induksi. Nah, kalau kita bikin magnet secara induksi itu artinya didekatkan. Misalnya ada magnet asli lah, misalnya ada magnet asli. Ini misalnya magnet asli. Nah, ini misalnya magnet asli.
Nah, habis itu kita dekatkan misalnya dengan besi misalnya, terserah apapun bentuk besi atau apa tadi yang bisa dibikin magnet, besi, baja, nikel, dan kobalt. Jadilah yang bisa dibikin magnet yang sifatnya ferromagnetik dan paramagnetik. Tapi yang paling bagus tuh yang sifatnya ferromagnetik. Berarti kan besi, baja, nikel, dan kobalt itu yang paling bagus dibikin magnet. Kalau kita bikin magnet buatan. Dan misalnya adalah besi. Nah, jadi ini misalnya magnet. Ini misalnya magnet. Nah, kita bagi ya, ini tengahnya ini netral, ya kan? Misalnya di sini adalah bagian kutub utara misalnya. Di sini bagian kutub utara, ini bagian kutub selatannya. Nah, ini misalnya adalah besi. Ini besi. Nah, kita ganti. Nah, ini misalnya adalah besi. Nah, besi ini kan ada bagian partisinya juga tuh, nah, ya kan? Di sini ujung A, ujung X, misalnya ujung Y. Nah, bagaimana sih besi ini akan jadi magnet? Pasti dia juga ada kutub magnetnya. Kan misalnya induksinya magnet dan besi. Nah, ini kan kutub utaranya di bagian kanan, kutub selatannya di bagian kiri. Nah, besi ini akan jadi magnet karena didekatkan dengan magnet atau diinduksikan dengan magnet. Nah, ketika besi ini jadi magnet, maka besi ini juga memiliki kutub magnet. Di ujung-ujungnya ini juga memiliki kutub magnet. Tapi urutannya itu teratur. Urutannya itu teratur. Nah, karena di sini adalah kutubnya utara, maka di sini kan kutubnya menjadi selatan. Nah, di sini menjadi U. Gitu. Jadi ujung besi yang X dan Y itu akan menjadi kutub magnet, akan menjadi kutub. Nah, X akan menjadi kutub selatan, Y akan menjadi kutub utara. Gitu. Jadi dia bersesuaian. Kita andai misalnya lagi pako misalnya. Pakonya misalnya anggaplah kayak inilah pako. Nah. Oke, misalnya pakonya seperti ini. Anggaplah ini pako lah. Anggaplah ini pako. Tapi pakonya ini terbuat dari besi. Nah, kita dekatkan juga misalnya. Nah, kan induksi itu didekatkan. Nah, ini juga besi misalnya, juga besi, terbuat dari besi, tapi misalnya paku besi, misal. Nah, ini kan tengahnya di sini, ya kan? Nah, misalnya ujung R, di sini ujung S, misal. Nah, di tengahnya ini netral, jadi sama kayak magnet, di tengah sini netral juga. Nah, ini pun dia netral sini, di tengah sininya. Nah, maka di sininya menjadi kutub. Tapi dia bersesuaian. Apa yang akan terjadi pada kutub si paku besi tadi? Maka ujung R dan ujung S akan menjadi kutub magnet, yaitu kalau ujung R akan menjadi kutub selatan. Kita terus selatan, ya kan? Ini menjadi utara. Gitu. Jadi bersesuaian dia. Nah, gitu. Nah, itulah induksi. Jadi bersesuaian. Tambahin lagi misalnya di sini besi sama, kayak itu juga. Akan bersesuaian terus. SU, SU, SU. Kalau misalnya di sini U, di sini S, berarti US, US, US. Nah, jadi ujung-ujungnya itu akan menjadi kutub. Tapi ini sifatnya lemah. Kekurangannya induksi ini sifatnya lemah. Lemah dalam artian kadalawas jadi magnet. Sebentar aja. Dan kekuatan magnetnya lemah. Lemah, kekuatan magnetnya itu lemah. Kenapa? Karena cuma diinduksikan. Diinduksikan itu hanya didekatkan. Nah, jadi lemah dia. Atau kada tahan lama. Istilahnya itu kada tahan lama. Induksi didekatkan. Tapi harus lebih dekat lagi ya. Ini kan kurang dekat nih. Jadi harusnya lebih dekat lagi tuh. Kalau yang bagus tuh lebih dekat lagi. Nah, harus kita dekatkan lagi. Wes, putus ya. Jadi harus didekatkan lagi tuh. Kalau yang bagus tuh ya didekatkan lagi. Bukan terlalu, kan terlalu renggang. Nah, gitu. Ini pun kita dekatkan lagi misalnya. Ya. Oke. Nah, paku besi. Jadi tengah sini netral dia. Nah, ini adalah induksi. Yang kedua adalah secara menggosok. Nah, menggosok. Kita perkecil dulu kanvasnya. Oke, cara yang kedua adalah menggosok. Jadi membuat magnet itu ada tiga cara. Yang pertama menginduksi. Induksinya misalnya bahan yang ingin kita buat magnet, kita dekatkan dengan magnet asli. Nah, yang kedua dengan cara menggosok. Menggosokkan magnet. Menggosok.
magnet tuh nah digosokkan ke besi. Nah gitu. Itu menggosok. Atau digesek boleh. Nah, jadi magnet yang digosok tuh magnet. Magnet asli digosokkan ke bahan. Bahannya ya bahannya ingin kita jadikan magnet, misalnya besi ya kan, atau mungkin nikel, baja, terserah. Nah, dan menggosoknya satu arah dari ujung ke ujung. Nah, jadi harus satu arah dan dari ujung ke ujung. Misal ada besi, nah besi lagi ya. Ada besi ya kan, ada besi. Ini kan besi. Kita hentak ke bawah. Nah, ini adalah besi misalnya. Terserah mau besi mau baja terserah. Yang penting yang paling bagus tuh bahan ferromagnetik. Itu yang paling bagus dalam membuat magnet buatan. Terserah mau besi mau baja terserah. Nah, misalnya nih adalah ujung X ya. Nah, ini ujung Y misalnya. Nah, ujung-ujung X dan Y ini kan akan menjadi magnet. Nah, apa yang kita gosokkan? Magnet yang kita gosok. Bukan magnet digosok daun besi, bukan. Bukan besi menggosok magnet, bukan. Tapi magnet yang menggosok besi. Magnet menggosok besi, bukan besi menggosok magnet, bukan. Nah, jadi ada magnet misalnya. Kita bikin magnet. Oke, ada magnet. Oke, ada magnet misalnya. Nah, ini magnet ya. Ini adalah misalnya magnet. Nah, ini adalah magnet. Nah, dan memiliki ujung-ujung magnet dengan misalnya ujung sini ujung U. Nah, ini misalnya kutub sini kutub selatan. Nah, jadi ujung ini adalah ujung U dan selatan. Bagaimana nanti magnetnya? Nah, jadi karena kata kuncinya seperti ini. Ujung yang pertama digosok. Nah, ujung yang pertama digosok sama dengan ujung atau sama dengan kutub magnet yang menggosok. Jadi gini caranya. Jadi ujung yang pertama digosok siapa? Sama dengan kutub magnet yang digosok. Nah, sekarang kita lihat. Itu kan ujungnya ada dua, ya kan, pada besi itu kan ujung besi itu ada dua. Ada ujung X dan ujung Y. Nah, ini kan dia akan menjadi kutub magnet. X dan Y ini akan menjadi kutub magnet. Tapi ingat, menggosoknya harus satu arah. Nih, satu arah. Misalnya, berarti kan kita menggosoknya dari kanan ke kiri. Nah, jadi kita gosok dari sini ke sini. Kita ganti warna lain aja, misalnya. Nah, jadi kita gosokkan dari sini sepanjang ini, ya kan, sampai sini. Dari ujung ke ujung. Jadi kita gosokkan dari ujung ke ujung. Nah, satu arah, tidak boleh dua arah. Kada boleh misalnya menggosoknya kayak ini. Contoh lah misalnya. Nah, misalnya kamu menggosoknya set. Kada boleh kayak ini menggosok. Kamu menggosok harus satu arah. Terserah dari arah manapun. Yang penting satu arah. Misalnya dari kanan ke kiri. Berarti set. Ulang lagi. Set. Gitu. Ulang lagi. Set. Sampai banyak terserah. Kada ada batasan. Tapi harus satu arah dari ujung ke ujung. Nah, kata kuncinya, ujung yang pertama digosok, nih ujung yang pertama digosok adalah ujung Y. Ya kan, ujung yang pertama digosok adalah ujung Y. Sama dengan kutub magnet yang menggosok. Ini kutub magnet yang menggosok adalah U. Berarti karena yang pertama digosok adalah ujung Y, dan yang menggosoknya adalah kutub magnet U, berarti karena ujung Y menjadi kutub utara. Dan yang X menjadi kutub selatan. Paham ya? Gampang loh. Jadi ujung yang pertama digosok sama dengan kutub magnet yang menggosok. Kutub magnet yang menggosok adalah kutub utara. Ujung yang pertama digosok, ujung besi yang pertama digosok adalah Y. Maka Y dengan utara sama.
Gitu. Nah, ini sifatnya kuat. Sifatnya ini kuat. Kenapa? Karena ini lebih banyak mengalirkan atau memindahkan magnet. Sebenarnya kita ini bukan menciptakan magnet, Kita cuma memindahkan sifat magnet dari magnet asli ke bahan lain, ke besi, ke bahan yang bersifat ferromagnetik atau bahan yang mudah ditarik magnet gitu. Kan bahan yang paling bagus ditarik magnet adalah sifatnya ferromagnetik. Apa aja bahannya? Besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, jadi kita memindahkan sifat kemagnetan dari magnet asli ke besi atau ke baja, terserah. Bukan menciptakan magnet gitu. Ini sifatnya kuat. Artinya kuat, dia bisa kuat menarik, gaya magnet yang dihasilkan kuat dan dia lebih tahan lama dibandingkan dengan yang induksi tadi. Induksi tadi sifatnya kuat dan tidak tahan lama gitu. Nah, kenapa ini tergeser? Tunggulah. Oke. Tunggu bentar, Bapak hapus. Supaya lebih bagus sih, karena pas Bapak share bagus tuh gambarnya. Oke, nah aja seperti ini. Nah, jadi bagian sini tadi bagian sampingnya ya, bagian rodanya. Nah, itu kita brush aja. Wes, salah. Ya ini aja. Nah, bagian sininya. Nah, jadi bagian sininya adalah apa namanya? Bagian yang netralnya bagian sininya. Nah, ini kan jenis kayak koin ya kan? Paham lo tapi yang ini? Kalau saya Bapak jelaskan lagi ini, Bapak cuma memperbaiki gambarnya. Nah, ini adalah bagian netralnya. Netral. Oke, yang ketiga, kita membuat magnet secara elektromagnetik. Elektromagnetik itu artinya kita mengalirkan arus listrik. Nah, kita mengalirkan arus listrik ke bahan ferromagnetik, ke bahan yang bisa dibikin magnet. Ya, bagusnya sih ferromagnetik tuh. Nah. Oke. Nah, kenapa seperti ini lagi? Nah, nantilah kita perbaiki. Oke. Yang ketiga adalah secara elektromagnetik. Elektromagnetik itu artinya kita mengalirkan arus listrik ke bahan yang memiliki sifat atau bagus dibikin magnet. Pokoknya bahan, kalau orang tanya apa sih bahan yang paling bagus dibikin magnet? Bahan yang bersifat ferromagnetik. Contohnya apa? Besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah itu, seperti di gambar. Ini di tabel tuh. Nah, jadi gini, kita mengalirkan arus listrik, mengalirkan arus listrik. Nah, tipenya adalah arus listrik itu tipenya adalah DC. Nah, ke bahan atau maksudnya bahan ini adalah bahan yang ingin kita bikin magnet, misalnya besi, terserah. Pokoknya kita mengalirkan arus listrik tipenya DC. Tipe DC itu berarti sumber tegangannya ya ada positif negatifnya. Ya, kalau nama arusnya searus arah. Jadi sumber tegangannya, sumber arusnya itu yang ada positif negatifnya. Apa kira-kira sumber arus atau sumber tegangannya ada positif negatifnya? Berarti contohnya adalah baterai. Atau misalnya lagi ACCU. Nah ini, bukan PLN ya. Jadi harus ini. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya gini. Ada misalnya besi. Ada besi.
Nah, ada besi misalnya. Misalnya besinya, nah ini besi ya. Ada besi. Besi. Kita alirkan arus listrik. Bagaimana cara mengalirkan arus listriknya? Nah, kita lilitkan kabel. Kabel listrik kita lilitkan ke besi. Nah, jadi caranya kayak ini. Ini kabel listrik, Bapak lilitkan ke besi. Nah, ada bagus. Nah, kita peranu sedikit. Warna hitam aja. Kebesaran. Oh. Nah, jadi ada kabel listrik, kita lilitkan ke besi. Nah, nah ini kabel listrik. Dililitkan di besi. Nah, kabel listrik ini kita hubungkan dengan sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya harus yang DC, ya ada positif negatifnya. Panjang itu positif, pendek itu negatif. Nah, jadi yang panjang ini adalah positif ya, simbolnya positif, yang pendeknya negatif. Ini sumber tegangannya adalah DC. Contohnya ada apa tadi? Baterai ACCO ya kan. Boleh juga elemen volta. Tapi jarang sih elemen volta ini dipakai. Itu sama tuh nah, elemen volta. Volta. Tapi jarang dipakai. Sekarang nggak ada dari elemen volta, sekarang baterai aja lagi. Nah, maka kutub ini, besi ini akan menjadi magnet. Besi. Nah, ujung besi akan menjadi kutub magnet. Bagaimana kutub magnetnya? Nah, dia akan mengikuti alur lilitan dan sumber tegangan. Nah, caranya gimana? Pertama, lihat kabel positif. Jadi step pertama, lihat kabel positif. Kabel positif tepat segaris yang panjang. Nah, berarti kan ini kabel positifnya. Nah, jadi kabel positifnya adalah yang ini. Nah, ini adalah kabel positifnya. Nah, kabel positifnya ini melilitnya mulai depan atau mulai belakang. Nah, setelah kita lihat kabel positifnya, lihat melilit itu bahasa Indonesia lah. Melingkarkan kata, pokoknya melilitkan tuh nah. Melilitkan, tahu ya lo kayak kalau yang ada paham melilit tuh ya melingkarkan tadi, melilitkan. Apakah mulai depan atau mulai belakang? Nah, bagaimana akhirnya? Apabila dia nanti mulai depan, kalau dia mulai depan, kutubnya seperti ini. Nah, kalau mulai depan, kutubnya seperti ini. Dan Bapak gambarkan dulu. Nah, kalau dia mulai depan, melilitnya karena kutub di sini utara, di sini selatan. Kalau dia mulai depan. Tapi kalau nanti dia mulai belakang, kabel positifnya tadi. Dan kabel positif tuh melilitnya mulai depan atau mulai belakang, Pak. Kalau nanti dia mulai belakang, oke, Bapak copy dulu. Kebalikannya. Nah, kebalikannya. Jadi, kalau nanti dia mulai belakang, yang di sininya adalah selatan kutubnya. Di sini utara. Nah, jadi stepnya, caranya adalah yang pertama, lihat kabel positif. Nih, kamu lihat kabel positif. Setelah kamu lihat kabel positifnya, baru kamu lihat lilitan kabel positif tadi mulai depan atau mulai belakang. Gitu. Nah, lihat kabel positifnya, habis itu lihat melilitkan kabel positif tadi, ya kan, kabel positifnya tadi, apakah dia mulai depan atau mulai belakang. Bilanya mulai depan, selatannya di kanan, utaranya di kiri. Apabila mulai belakang, kebalikannya. Apa? Mulai depan tuh maksudnya nih contoh nih. Ini kabel positifnya kan yang ini. Yang kiri kan? Ini kan kabel positifnya nih. Ya kan? Kabel positif maksudnya kabel yang disambungkan dengan sumber tegangan positif. Ya ini kan kabel positifnya. Nah, ya kan?
Nah, ini kabel positifnya melilitnya mulai depan atau belakang besi? Depan besi. Nah, kalau depan besi, lihat peraturannya. Kalau depan, kirinya utara, kanannya selatan kan? Nah, berarti kan di sini utara. Di sini selatan. Begitu. Paham lah? Ulang. Paham. Pertama kamu lihat kabel positif. Kabel positifnya tuh yang terhubung dengan sumber tegangan positif, berarti yang ini. Bagian kabel kiri ini. Berarti ini adalah kabel positifnya. Lihat kabel positif ini melilitnya mulai depan besi atau belakang besi. Ternyata ini mulai depan besi. Kalau depan besi berarti kan kanannya selatan, kirinya utara. Berarti kan dari gambar ini kita dapat di sini U, di sini S. Nah gitu. Paham lah? Kalau ada orang tanyakan, ini aku contohkan lagi. Cek dulu. Oh banyak juga orangnya lah. Adalah aku mau capture dulu. Kalau ada orang tanyakan dulu. Print screen. Oke. Nah, sekarang misalnya Bapak gambar lagi soal yang lain. Bapak perkecil dulu kanvas. Perbesar kanvasnya. Bapak gambarkan lagi ya. Nah. Oke. Ada besi lagi. Ada besi lagi. Nah, tapi melilitnya misalnya ini. Nah, dia melilitnya kayak ini. Nah. Nah, dia melilitnya seperti ini. Habis itu dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Panjang, pendek. Nah, tadi yang panjang apa? Positif kan? Nah, yang panjang positif, yang pendek negatif. Berarti bagian kirinya adalah positif, bagian kanannya adalah negatif. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, ini kan besi nih. Besi. Atau tembaga boleh, terserah. Bukan tembaga apa? Ini baja. Bukan tembaga, baja. Tembaga itu konduktor, bukan membuat magnet. Nah, coba kita lihat. Dari gambar ini, kabel positifnya adalah bagian kiri. Berarti kabel positifnya ini. Nah, ini kabel positifnya. Ya kan? Nah, tapi kabel positifnya ini melilitnya mulai, nih lihat, mulai apa ini kira-kira? Mulai belakang kan? Belakang. Nah berarti kalau dia mulai belakang, melilitnya, lihat di peraturannya. Kalau mulai belakang, kanannya utara, kirinya selatan. Berarti ini U, ya kan? Di sini U, di sini S. Nah, itu. Kabel, magnetnya. Besi tadi akan menjadi magnet ketika dialirkan arus listrik bertipe DC. DC ini apa contohnya tadi? Baterai, ya kan? ACCU itu aki ya. Kalau ada tahu ACCU itu aki atau akumulator. Ciri-ciri sumber tegangannya yang DC, yaitu yang ada positif dan negatifnya. Nah, paham lah? Kalau ada paham, tanyakan dulu. Misalnya lagi ya. Kalau yang ada paham, aku bikin lagi nah. Sebutin lagi aku bikin. Misalnya aku bikin di bagian sini aja deh. Aku perbesar lagi kanvasnya. Ngoroli diperbesar. Oke, aku bikin can aja. Oke. Nah, ini kabel ini adalah besinya. Sekarang aku gambarkan kabelnya. Ternyata misalnya seperti ini lilitannya. Nah, udah bagus. Udahlah. Oke. Nah, ini adalah kabelnya. Sekarang kita hubungkan dengan sumber tegangan DC atau yang ada positif negatifnya.
rapi. Nah, coba lihat. Positifnya berarti di bawah ya. Berarti ini positif. Ya kan, berarti ini negatif. Nah, ini adalah besi. Besi. Lihat kabel positifnya. Kabel positifnya yang mana? Ini kan, kabel positifnya. Ini kabel positifnya melilitnya mulai belakang. Ya kan, kabel positifnya kan yang ini. Nih. Nah, yang ini kan kabel positifnya kan ini. Melilitnya mulai belakang. Nah, kalau kita lihat dari peraturan tadi, lihat. Nah, kalau mulai belakang, nih, kokopi ya, kokopi yang ininya. Supaya Bu Hanikam bisa menalarkan kira-kira yang mana utara, yang mana selatan. Sep. Nah. Sekarang kebalik. Sep. Nah, ya kalau berarti yang utara yang mana nih? Atas bawah? Bawah. Nah, berarti kan yang utaranya adalah bawah. Gitu. Ini utara. Nih, selatan. Nah, ini sifatnya tergantung. Tergantung apa? Pertama, tergantung besar tegangan sumber ini. Kan ini sumber tegangan. Misalnya baterai atau aki. Sebiji baterai dengan 10 biji baterai kan berbeda nilai tegangannya. Makin banyak baterainya, makin kuat besi yang akan jadi magnet. Nah gitu. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah banyaknya kamu melilitkan. Banyaknya lilitan yang ada di besi ini. Kalau misalnya melilitkan antara 10 lilitan dengan 100 lilitan kan berbeda. Nah bila kamu banyak melilitkannya, berarti kekuatan magnetnya juga besar. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah ukuran kawatnya, kabelnya. Yang merah ini kan kabel. Bilanya ukuran kabelnya halus, berarti karena kekuatan magnetnya juga kecil. Bila ukuran kabelnya kamu besar, kekuatan magnetnya juga akan makin kuat. Nah, jadi pertama tergantung nilai tegangannya. Tegangannya kan misalnya 1 biji baterai dengan 20 biji baterai kan masih besaran 20 biji baterai. Makin banyak baterainya makin kuat magnetnya. Selanjutnya adalah banyaknya kamu melilitkan lilitannya tadi. Dan yang terakhir adalah ukuran kabelnya. Kabel kecil mudah putus, kabel besar dia bagus. Gitu. Paham ya? Ini cara membuat magnet secara elektromagnetik. Nah, ini sifatnya tergantung tadi. Nah, kalaunya si gosokan tadi juga kuat sifatnya. Kalaunya gosok ini kuat ya sifatnya. Bapak perbaiki ini dulu. Habis itu Bapak simpan. Mana nih gambarnya? Oke, Bapak ke atas kan. Nah, kalau membuat magnet ada 3 cara, maka menghilangkan sifat magnet juga ada 3 cara. Gitu. Kita mau bikin magnet nih, 3 cara kan. Nah, menghilangkan kemagnetan juga 3 cara. Jadi magnet itu bisa kita hilangkan sifatnya. Walaupun dia magnet asli. Kita hilangkan sifat magnetnya bisa. Dengan 3 cara. Gitu. Tunggu ya, Bapak perbaiki ini dulu. Ini hapus saja. Nah. Oke. Loh, kok udah timbul? Nah, save. Kalau nggak perfect ada bagus. Kalau udah perfect ada bagus ya. Selesaikan maksudnya. Nah, ini kan tadi netral ya. Netral. Nah, jadi membuat magnet ada 3 cara. Tadi yang pertama adalah induksi, didekatkan antara magnet dengan bahan. Yang kedua adalah apa tadi? Menggosok. Dan yang ketiga adalah induksi elektromagnetik. Nah, tapi harus dialirkan dengan sumber tegangan DC yang ada positif negatifnya. Nah, tapi kalau kita membuat kenapa jadi seperti ini? Tunggu ya. Kalau kita menghancurkan magnet itu juga 3 cara, menghilangkan sifat magnet. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman selanjutnya. Menghilangkan sifat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara dipukul-pukul sampai menjadi bagian yang halus atau remuk. Nah, itu yang pertama. Ada yang bilang dipukul-pukul, ada yang bilang diremukkan, terserah. Pokoknya sampai ukuran kecil. Sampai ukurannya itu paling kecil.
Nah, karena magnet itu ada namanya elementer. Elementer itu bahan terkecil dari magnet atau ukuran terkecil dari magnet, namanya elementer. Bila elementer itu kamu hancurkan, hilang magnetnya. Artinya kamu harus mempukul-pukul bahan magnet tadi sampai remuk atau bagian terkecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bakar. Kita benam, terserah. Dibakar intinya. Diandak di dalam api. Hilang sifat magnet. Magnet kamu andak di dalam api, hilang magnetnya. Sifat magnetnya hilang. Nah, yang ketiga, cara elektromagnetik. Sama caranya seperti ini, cuman sumber tegangannya kamu ganti menjadi sumber tegangan AC, alternatif current atau arus bolak-balik. AC ini biasanya didapat dari sumber tegangan PLN. Satu-satunya sumber tegangan AC adalah PLN. Kalau DC adalah biasanya baterai, aki, elemen volta. Terserah mau baterai cas itu contohnya kayak handphone kalian tuh kan baterai itu. Nah, baterai handphone kalian tuh DC. Handphone baterai itu ada positif dan negatifnya. Tapi kalau PLN, colokan PLN tuh AC, tidak ada positif negatifnya. Jadi ketika magnet, ini misalnya bus ini kita ganti menjadi magnet asli, kita lilitkan kabel seperti ini, kabelnya kamu hubungkan ke PLN, kamu colok ke listrik PLN, berarti kan tipe sumber tegangannya adalah AC. Maka magnet tadi akan hilang sifat magnetnya. Nah, jadi membuat magnet ada 3 cara, menghilangkan sifat magnetnya pun ada 3 cara. Oke. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Karena Bapak mau ngajar lagi. Bisa ya? Nanti Bapak share materi ini. Ada tanyakan? Cek dulu. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu terima kasih sudah. Di-share lah, Pak. Apa? Di-share lah ini. Ya, nanti Bapak share materinya, videonya pun Bapak share ke grup kalian. Oke, thank you ya sudah masuk di room Bapak. Bapak ucapkan minta maaf kalau ada salah hilap. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak ending ya. Oke. Oke, bye. Terima kasih, Pak. Sip, sama-sama. Lah, ini bisa di ending.